Lo kayak punya Bang Amir tuh dikorek barang lagi. Maafkan saya. Maafkan sikap saya barusan. Saya tidak bermaksud mengganggu ketenangan Bapak dan Ibu sekalian. Sebab saya tahu ketenangan dan kenyamanan adalah hak setiap orang. Termasuk kalian yang ada di sini. Karena kalian sudah ada di sini, kalian harus mendengarkan apapun yang keluar dari tubuh saya yang luka ini. Apakah nanti ada yang kecewa mendengarkan saya berbicara? Saya tidak tahu. Karena berbicara dan didengarkan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat didengarkan untuk kasta teratas.
Kalian harus punya kedudukan. Syarat didengarkan untuk kasta selanjutnya. Kalian harus punya pendidikan sehingga tidak ada lagi jenis ijazah yang bisa dicetak. Harus didengarkan untuk kata terakhir. Semua berujung pada isi amplop. Jika kau mau lebih lama lagi didengarkan, si amplopmu harus lebih tebal. Jadi syarat untuk didengarkan dan berbicara cium aroma penindasan yang tajam. Saya hanyalah lulusan SMA. Lantas, apakah saya punya hak untuk berbicara dan didengarkan? Tapi mohon dengarkan saya. Mohon dengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf mengganggu waktu Anda semua. Malam ini izinkan kami untuk menghibur bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua yang ada di sini. Saja datang seperti yang saya bilang tadi, saya adalah lulusan SMA. Saya tapi tidak lantasnya membuat saya jadi pengangguran. Aku takkan pergi menunggu kamu. Mohon maaf Bu, mohon dengarkan saya. Saya bertemu dengan Pak Dahlan. Orang dokter jurusan komunikasi.
Ya. Dia bisa dikatakan cukup muda. Pak Dahlan mengajak saya untuk bergabung dengan sebuah partai yang besar. Awalnya saya tentu ragu. Masa lulusan SMA seperti saya bisa menjadi kader partai besar? Padahal pengalaman saja saya tidak punya. Saya tahu kamu merasa rendah diri karena kamu hanya lulusan SMA. Tapi saya melihat kecerdasan luar biasa yang ada pada dirimu. Begitulah kamu bisa membawa peruntungan yang baik untuk partai ini. Gila sih. Pak Dahlan meyakinkan saya. Tidak bisa melanjutkan kuliahmu. Tapi saya yakin setelah kamu sukses menjadi kader partai, kamu pasti bisa melanjutkan kuliahmu. Lagi pula, mampu membiayai kamu. Dahlan mantapkan hati saya. Maklumlah, berharap kepada kedua orang tua untuk bisa memuliakan saya. Hanya angan-angan saja. Saudara 9 orang dan merupakan anak sulung, membuat saya harus mengalah. Membuang jauh angan-angan saya. Sebagai kader partai,
tidak begitu sulit untuk memahami partai ini. Ya, saya tidak begitu sulit memahami. Ternyata anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sangat mudah dipelajari. Saya tidak perlu menghafal ideologi negara. Saya juga tidak perlu menghafal rancangan-rancangan partai. Singkatnya, kerja saya tidak sulit. Setiap hari Senin hingga Jumat saya datang ke kantor, saya bersih-bersih kantor, dan setiap bulan saya mendapatkan uang gaji. Tapi itu tidak berlangsung lama. Setiap bulannya saya semakin disibukkan. Maklumlah, musim pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Selain membersih-bersihkan kantor, saya juga bertugas mengumpulkan KTP serta kartu keluarga warga yang ada di daerah saya. Singkatnya, pekerjaan itu tidak sulit, hanya saja membutuhkan waktu yang lama. Sebab kartu keluarga itulah nantinya sebagai prediksi seberapa besar peluang suara calon legislatif yang akan diusung oleh partai saya ini. Pak Dahlan, salah satu calon legislatif yang diusung oleh partai saya. Sebagai orang yang telah berjasa membawa saya ke dalam partai ini, tentunya saya harus lebih giat mendatangkan suara untuk Pak Dahlan. Setiap hari sepulang saya dari mendata, saya dipanggil Pak Dahlan untuk datang ke rumahnya, mengevaluasi hasil pendataan saya. Rumah itu cukup besar, tidak banyak perabot di dalamnya. Mungkin karena rumah itu bukanlah rumah utama dari Pak Dahlan. Biasanya rumah itu dijadikan oleh Pak Dahlan sebagai rumah singgah karena letaknya dekat dengan sekretariat partai. Kami membicarakan hasil pendataan saya sampai malam. Jika malam larut, saya terpaksa menginap. Begitu juga dengan Pak Dahlan. Tapi tidak kami berdua saja. Tidak kami berdua saja. Ada kader partai lainnya dan juga para relawan yang dipanggil oleh Pak Dahlan untuk datang. Tapi malam itu kami membicarakan
pendataan saya sampai malam. Dan kader partai lainnya pulang lebih awal. Diam-diam saya melihat ke arah Pak Dahlan. Saya melihat matanya nanar menatap tubuh saya. Dan perlahan tangannya pun meraba tubuh saya yang selama ini saya jaga untuk orang yang saya cintai kelak. Saya tidak sanggup berbicara. Perlahan dia membuka baju saya, membukanya helai demi helai tanpa tercita. Hati saya berontak, tapi tubuh saya diam terpaku menatap Pak Dahlan penuh birahi. Saya tidak menyangka Pak Dahlan tega melakukan itu kepada saya. Sebagai wanita, saat dia mengatakan saya adalah wanita yang cerdas, saya sangat tersanjung. Ternyata kecerdasan yang dia maksud adalah kecerdasan di balik pakaian saya. Runtuhlah kehormatan saya yang selama ini saya jaga. Sejak saat itu saya mulai menyadari jangankan untuk didengar, untuk berbicara pun saya tidak punya hak. Saya terikat kontrak semu bahwa kepentingan perut saya menjadi lebih penting, bahwa urusan panci nasi saya menjadi prioritas, walaupun tubuh saya yang menjadi taruhannya. Saya tetap melanjutkan pendataan saya seperti hari-hari biasanya. Saya tidak tahu harus berbuat apa selain itu.
jika saya mengadu kepada kader partai lainnya, mereka pasti hanya bisa menertawakan saya. Mereka pasti lebih percaya kepada Pak Dahlan yang punya karir dan pendidikan yang bagus. Sementara saya hanya akan dianggap sebagai perempuan yang memanfaatkan ketenarannya sebagai calon legislatif. Dan malam-malam selanjutnya menjelma menjadi malam-malam jahanam. Kenapa saya harus percaya? Kenapa saya harus percaya? Bukankah orang-orang seperti Pak Dahlan sama saja banyaknya seperti calon legislatif yang lain yang selama ini saya dengar? Jangankan untuk menyuarakan dan mendengarkan rakyat, untuk menepati janji-janjinya saja dengan saya hanya angan-angan saja. Hanya angan-angan saja. Saya tak ayalnya sebuah boneka politik pengumpul suara. Setelah itu saya akan dicampakkan kepada serigala yang beringat dan lapar. Saya hanya menerimanya begitu saja. Tanpa suara, tanpa hak untuk didengarkan. Tiga bulan berlalu, Pak Dahlan mencapai keinginannya. Dan selama itu pula perut saya membuncit. Ya, saya mengandung anak Pak Dahlan. Ketika dia mengetahui bahwa saya mengandung anaknya, ketika itu pula dia semakin hina di mata saya. Perempuan tak tahu berterima kasih. Kita sudah memberikan kamu bonus sepeda motor atas apa yang telah kamu lakukan kepada saya. Toh, hasil pendataan kamu tidak akan pernah sukses dan berhasil tanpa amplop dari saya. Pak Dahlan
memaki-maki saya. Lalu dia menyeret saya keluar dari rumahnya dan mencampakkan saya beserta janin yang saya kandung. Keluar! Siapa yang akan percaya kalau bayi yang ada dalam kandunganmu itu adalah saya bapaknya? Sudah berapa banyak laki-laki yang melindungi kamu selama ini? Bisa saja kan kader partai lainnya yang menjadi bapak dari anakmu. Ini semua rencana hebat kamu kan? Hah? Saya merasa terhina. Sejak saat itu, saya tidak ingin lagi menemui Pak Dahlan. Saya menyaksikan pelantikan Pak Dahlan lewat televisi. Pecundang dan penipu itu berhasil mendapatkan kursinya. Entah berapa Dahlan lagi yang dilantik pada hari itu juga. Kenyataannya saya harus melahirkan bayi perempuan tanpa ayah, tanpa kehormatan. Kembali saya harus berjuang dengan harapan agar panci nasi saya tidak kosong. Panci nasi yang membuat saya telah kehilangan muka di hadapan banyak orang. Panci nasi yang telah membuat kedua orang tua saya tidak mau lagi mengakui saya sebagai anaknya.
Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat Hari tua saya lahir menunggu. Stop! Stop! Biarkan saya yang berbicara. Hari ini 10 tahun sudah Pak Dahlan mencampakkan saya. Ketakutan dan traumatik akan pria dan politik di negeri ini masih saja belum bisa hilang. Saya tidak ingin terlibat bualan-bualan politik. Tinggal di perkampungan kecil, sedikit membuat saya tenang. Negeri ini butuh pemimpin yang memperhatikan rakyat. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Kepentingan rakyat harus diutamakan. Oleh sebab itu, saya akan berusaha menjadi pemimpin yang memperhatikan kepentingan rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Pret! Pret! Tolong saya. Tolong saya. Di mana saya harus bersembunyi dari suara-suara polusi itu? Saya tidak ingin terlibat. Saya hanya ingin fokus bekerja, menghidupi anak saya. Anak saya bisa makan. Itu prioritas saya. Seminggu yang lalu, keadaan kampung sangat ramai. Ya, saat ini musim pilpres. Calon presiden akan datang berkunjung. Seperti biasa, memberikan sembako.
saya tidak ada berminat sama sekali untuk mengantri sembako. Saya hanya fokus menyelesaikan cucian tetangga. Paling tidak upahnya bisa membuat saya membeli tambahan makanan. Tapi tiba-tiba Ibu Siti datang, masuk, nerobos rumah. Ibu Siti mengabarkan bahwa anak saya ikut mengantri sembako. Dia terjatuh dan terinjak-injak. Badannya berlumuran darah dan napasnya tersengal-sengal. Saya langsung berlari menuju puskesmas desa. Saya melihat anak saya badannya berlumuran darah, tubuhnya lebam, tapi napasnya tidak tersengal. Tubuhnya kaku dan diam. Ya Tuhan, Engkau merenggut anak saya. Tuhan, anak saya mati mengantri sembako demi mengisi panci nasi kami. Saya diam terpaku menatap warga menyelesaikan persiapan pemakaman anak saya. Tiba-tiba saya mendengar bunyi serinai datang mendekat. Ternyata calon presiden yang memberikan sembako, yang didatangi anak saya, datang berkunjung sebagai bentuk simpati
ketika dia masuk ke ruang tamu saya, di mana jasad anak saya terbaring. Saya seperti dibawa ke masa lalu. Calon presiden dengan tipuan sembako telah membunuh anak saya yang juga anaknya Pak Dahlan. Tipuan sembakonya telah membunuh anak saya yang juga anaknya. Saudara-saudara, menyesalkah kalian mendengar celotehan sampai ini? Celotehan seorang perempuan yang lari dari rumah sakit jiwa, lalu mampir di kedai kopi ini. Dianggap gila, lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh calon presiden bernama Dahlan. Bapak dan Ibu yang terhormat, nyatanya perempuan ini tidak pernah mendapatkan hak bicara maupun hak digunakan. Sebab syarat-syarat yang diajukan sama sekali tidak bisa dipenuhinya. Namun jika di antara Bapak dan Ibu ada yang memiliki hak tersebut, maka tolonglah mengisahkannya lagi ke orang lain. Jika tidak, cukuplah dengarkan dengan sepenuh hati. Perempuan ini hanyalah satu dari sekian banyak wanita yang terus berjuang demi panci nasi. Baik, sekali lagi aplaus untuk pertunjukan monolog pada malam hari ini.